Siapakah sesamaku? Saudara dan saudari yang terkasih, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan salah satu di antara perumpamaan Yesus yang sungguh memberi inspirasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku, film, sekolah, gereja, yayasan, dan bahkan hotel yang menggunakan nama Samaria atau Samaritan. Ketika membaca nama Samaria pada hal-hal di atas, tentu terbersit dalam diri pembaca kisah tentang orang Samaria dalam Injil Lukas, dan mungkin lebih lanjut muncul rasa ingin tahu apa tujuan dari penggunaan nama ini pada hal-hal tersebut. Apakah isi buku atau film dan pelayanan dari sekolah, yayasan, hotel, dan gereja di atas sungguh menggambarkan cinta dan kemanusiaan dari orang Samaria, ataukah sekedar cover untuk menarik minat orang untuk membaca atau menonton, atau juga menjadi bagian dari sekolah, gereja, yayasan, atau hotel tersebut? Melalui renungan ini, saya ingin berbagi sedikit refleksi tentang siapakah sesamaku berdasarkan kisah orang Samaria yang murah hati ini. Saudara dan saudari yang terkasih, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini dapat dibagi atas 3 bagian. Pertama, dialog pembukaan antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Kedua, perumpamaan Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat. Dan ketiga, dialog penutup sebagai jawaban atas pertanyaan ahli Taurat. Dalam dialog pembukaan, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya agar seseorang layak memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat ini sesungguhnya seorang pakar dalam ajaran Musa atau hukum Taurat. Tetapi ia bertanya untuk menguji, menggoda, dan menjebak Yesus berkaitan dengan persoalan hidup yang kekal. Karena ia tahu bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang berotoritas dalam mengajarkan hal-hal agama. Namun, Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaannya. Yesus justru balik bertanya tentang kesimpulan dari hakikat dan tujuan hukum Taurat tersebut. Mendengar tanggapan ahli Taurat itu, yang tampaknya benar namun belum diterapkan dalam hidupnya, dan untuk membuka wawasan ahli Taurat itu tentang siapakah sesamaku, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan ini ditampilkan 5 orang tokoh, yaitu orang yang dirampok, imam, seorang Levi, orang Samaria, dan pemilik penginapan. Namun, fokus perumpamaan ini adalah orang Samaria. Dialah pelaku, agen, dan karakter utama yang hendak ditonjolkan Yesus. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus bertanya lagi, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sekali lagi, ahli Taurat itu menjawabnya dengan benar. Namun rupanya karena ahli Taurat itu memang telah mengetahui dengan benar, tetapi belum menerapkannya, maka Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara dan saudari yang terkasih, siapakah sesamaku? Berdasarkan 3 bagian perumpamaan ini, kita bisa mengatakan, pertama, seperti ahli Taurat yang bertanya untuk mencoba Yesus, dalam hidup harian kita, mungkin ada juga orang-orang yang datang dan bertanya kepada kita, bukan karena ia tidak tahu jawabannya,
tapi ia hendak menguji pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu hal, bahkan mungkin untuk menjatuhkan kita. Seperti Yesus yang dengan hikmat menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan baik dan didasari hukum Taurat, kita pun hendaknya menjawab pertanyaan orang-orang itu dengan hikmat. Jika pertanyaan itu berkaitan dengan iman kita, hendaknya kita menjawabnya dengan menggunakan otoritas kebenaran berdasarkan Alkitab, seperti yang diperbuat oleh Yesus sendiri. Kedua, orang Samaria ini sesungguhnya mewakili karakter yang menunjukkan bagaimana seseorang mengasihi sesamanya dan menjadi saudara baginya. Berdasarkan perumpamaan ini, sesama sebenarnya bukan cuma orang-orang yang seagama, sebangsa, sesuku, atau seasal dengan kita, tetapi semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Perintah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri sesungguhnya sebuah perintah yang menjangkau keluar, melampaui lingkaran keluarga, sedarah, segereja, termasuk semua orang yang kurang beruntung, teraniaya, tersakiti, dan terpinggirkan. Perumpamaan ini memanggil kita untuk menjadi sesama, bagi, dan menolong semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Ketiga, bersama umat beriman, kita sudah sering mendengarkan, merenungkan, dan menseringkan firman Tuhan, baik saat misa, ibadah KBG atau lingkungan, saat APP, AAP, ataupun BKSN. Seperti kata Rasul Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja, sebab dengan demikian kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi firman yang hidup bagi sesama dan bukannya mencobai sesama dengan firman Tuhan. Demikianlah refleksi singkat dari saya tentang siapakah sesama berdasarkan Injil Lukas dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Semoga